Salam sejahtera, saya dari perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas pertama kami, yaitu proses bisnis dan flowchart dari studi kasus. Studi kasus kami adalah supermarket. Dengan saya, Willem Hendrik Leonard, 68/1914, dan partner saya yang tidak bisa hadir untuk hari ini, Aukila Engka, dengan NIM 68/1960. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Pengertian dari supermarket. Supermarket atau pasar swalayan adalah suatu supermarket yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris atau dalam artinya itu adalah pasar yang agung. Benda atau barang yang dijual di supermarket mayoritas merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, peralatan mandi, dan sebagainya. Ada beberapa supermarket seperti Costco atau Sam's Club yang mengkhususkan diri dalam menjual jumlah besar atau in bulk kepada anggota membership dengan harga diskon besar-besaran. Supermarket tersebut biasanya mengenakan biaya membership tahunan. Nah, untuk proses bisnisnya supermarket, ada dua aktivitas inti atau terbagi dalam dua aktivitas inti, yaitu dalam penerimaan barang, itu juga sudah termasuk dalam penyimpanannya, dan juga aktivitas inti yang satu lagi adalah penjualan barang, yang secara langsung itu adalah bagian kasir dengan pembeli atau customer. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah penerimaan barang. Oke, di dalam penerimaan barang, proses bisnis dimulai dengan cabang supermarket atau supermarket membuat requisition ke gudang atau administrator gudang. Nah, jika administrator di gudang tidak ada barangnya, maka administrator gudang akan mengoper requisition form tersebut kepada supplier, yang nanti supplier juga akan melakukan konfirmasi requisition kepada administrator gudang. Lalu administrator melakukan transaksi sesuai purchase order yang ada. Lalu supplier juga mengonfirmasi dan memvalidasi pembayaran dan membuat faktur dari transaksi tersebut. Lalu supplier memulai proses pengiriman barang. Setelah barang datang ke gudang, administrator gudang akan mengecek apakah barang yang sudah dikirim sesuai dengan purchase order yang tadi sudah dibuat. Jika ada barang yang tidak sesuai atau masih ada yang kurang, maka supplier akan mengirim ulang sesuai barang yang kurang atau yang tidak cocok. Lalu administrator akan melakukan pengecekan ulang lagi, dan jika sudah sesuai, maka langsung lanjut. Administrator gudang akan melanjutkan barang tersebut dikirim untuk ke supermarket yang dari awalnya itu membuat requisition form. Cabang supermarket akan memeriksa barang yang sudah dikirim. Jika belum sesuai, maka dia akan melaporkan langsung kepada administrator gudang, dan sama juga gudang akan mengecek lagi barangnya dan mengirim ulang. Setelah diperiksa, jika sudah sesuai dengan requisition-nya, maka supermarket akan melakukan konfirmasi bahwa barang sudah masuk atau sudah sesuai. Lalu di gudang juga akan ada pendataan ulang setelah barang sudah dikirim dari supplier dari awalnya lalu ke supermarket. Ini untuk yang penerimaan barang sekaligus juga penyimpanan barang di gudang. Lalu kita masuk ke yang penjualan barang. Untuk yang penjualan barang, proses bisnis dimulai dengan pembeli datang di supermarket dan mulai untuk membeli belanjaan sesuai dengan barang yang tersedia di supermarket. Pada saat yang bersamaan, karyawan yang di kasir juga melakukan login dengan username dan password mereka sendiri masing-masing. Setelah pembeli membeli belanjaannya, pembeli masukkan barang-barang tersebut ke keranjang masing-masing dan membawanya ke kasir. Saat di kasir, karyawan kasir akan menawarkan pembuatan membership jika belum ada. Jika pembeli tidak ingin membuat membership, akan langsung masuk ke proses pengiriman barang atau scan barcode barang yang tadi ingin dibeli pembeli. Jika customer atau pembeli ingin membuat membership, maka kasir akan melakukan proses memasukkan data, yaitu datanya pembeli, dan membuat kartu. Kartu tersebut akan diberikan kepada pembeli sebagai kartu membership mereka. Lalu, jika pembeli sudah ada memiliki
kartu membership atau tidak ingin membuat kartu membership, kasir akan melakukan proses input barang atau scan barcode barang. Dengan menginputkan jumlah barang dan harga-harga yang sudah sesuai dengan barangnya, lalu akan ada pencetakan struk. Setelah pembeli membayar barang-barang tersebut sesuai dengan struk, pembeli akan mendapatkan barangnya dan struknya. Setelah itu, kasir akan memasukkan data penjualan yang tadi, melihat apa saja barang-barang yang berkurang, dan pendapatan dari penjualan yang tadi. Dan dengan itu proses bisnis penjualan supermarket sudah selesai. Oke, itu saja dari kelompok kami untuk tugas yang pertama, penjelasan tentang proses bisnis dan flowchart dari studi kasus supermarket. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.